channel kamu hanya di Prompat FM 87,7. Hadir setiap hari dengan beragam acara. Dapatkan informasi pendidikan, agama, budaya, serta hiburan. Prompat, Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan sanak Pro 4. Terima kasih yang masih terus bersama kami hingga saat ini di Pro 4 FM Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 MHz ya, dan juga bisa didengarkan melalui RRI Digital juga untuk siaran Pro 4 malam hari ini di acara Madihin Syair Bakisah bisa pian saksikan melalui live YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin. Baik, untuk kesempatan malam hari ini pendengar, Selasa tepatnya 7 Mei 2024, saya Eli menemani dan sanak Pro 4 di acara ini, dan tentu saja saya sudah bersama dengan Bapak Haji Anang Syahrani. Siapa yang tidak kenal beliau dengan seni Madihin ya, tentu di Pro 4 ini dalam Madihin Syair Bakisah itu ada 3 poin yang akan kita bisa saksikan, bisa kita nikmati, dan sekaligus juga bisa kita ambil nilai-nilai positifnya ya, karena sebuah seni itu juga kalau dilihat itu bukan sekedar tontonan tapi juga ada tuntunannya. Nah itulah maka Nasanak Pro 4 bisa terus bersama kami dalam Madihin Syair Bakisah Syair Perang Banjar Part 4. Ini menjadi sajian untuk malam hari ini. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Anang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Piani? Baik, sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sibuk tapi alhamdulillah, terima kasih selalu meluangkan waktunya untuk bersama Pro 4. Betul, Pak Anang. Saya sangat rindu juga dengan para pendengar Pro 4 RRI karena beberapa minggu saya tidak bisa berhadir. Sebenarnya saya tidak mau terlewatkan dengan Pro 4 ini, tapi karena kesibukan dan juga tugas yang diberikan dalam amanah sebuah jabatan ya, jadi kita berbagi waktu. Namun alhamdulillah pada malam hari ini dengan para pendengar setia Pro 4 kita akan kembali mengulas sejarah, akan mengulas nilai-nilai yang memberikan wawasan keilmuan kepada kita dengan bernostalgia di masa lalu. Jadi jangan sampai kita melupakan sejarah, karena sejarah inilah yang membuat peradaban khususnya bagi masyarakat Banjar. Nah malam hari ini kita akan mengangkat syair sejarah perang berkobar di negeri Banjar, itu tahun 1859 sampai 1906 Masehi. Namun tentunya dalam balutan seni tutur sastra lisan Madihin, kesenian khas Kalimantan Selatan yang diiringi oleh instrumen berupa alat tabuh sejenis rebana yang lazim disebut dengan terbang. Dan alhamdulillah terbang saya ini sudah melalang buana. Sudah jauh mainnya ya Pak ya. Dan juga dengan corong RRI yang sekali di udara tetap di udara, yang tetap eksis dan selalu beradaptasi dengan kekinian, sehingga RRI bukan hanya dinikmati oleh para pendengar tapi juga dinikmati oleh para pemirsa yang bisa menyaksikan lewat YouTube atau live streaming yang ada di RRI Play ya. Betul. Nah ini juga merupakan terobosan dan juga inovasi yang dilakukan oleh RRI dalam rangka memberikan layanan publik kepada para pendengar setia dimanapun berada. Tidak berpanjang kalam, saya akan kembali melantunkan bait-bait syair, pantun, dan juga kata-kata yang diksi-diksi yang merindukan
khususnya dalam balutan syair sejarah Perang Banjar. Silahkan. Baik, izin Mbak Eli ya. Silahkan Pak Anang. Membawa nipah membawa nipah bahalang jajar membawa nipah kalang banjajar maintil jari sinjari dua Assalamualaikum, salam nang pertama. Awan pendengar di mana aja berada, bertemuan pulang kita malam arba. Maungkai kisah, maungkai cerita, sejarah Banjar asli orang Banua. Syair Perang Banjar diangkat dalam cerita. Mudah-mudahan bertambah wawasan kita, mencintai sejarah, meraih sebuah makna. Insya Allah mendapat mutiara. Mutiara babulik dahulu ke awal mukaddimat, sebuting pantun ma'awali kalimat. Nyaman tahu makna nang tersirat, damintu madihin kada ditulis dicatat. Maungkai cerita adingai, maungkai kisah, sebuah pantun kata bermada. Nyaman tahu makna nang maslahah, damintu madihin susunan kata nang indah. Dang indah
membawa nipah adingai si batang jajar, intil sajari si jari dua, membawa kisah tentang perang Banjar. Ma ambil intisari, ma ambil makna. Sair sejarah ini perang Banjar, nilainya memanglah bersinar. Nang kaya apa semangat berkobar, apalagi penjajah diincar. Cagar menjajah ini tanah Banjar, peninggalan ibarat mutiara, barang nang bersinar. Hendak diambil, dijarat lalu dijajar. Para pendekar dan juga pejuang semangat berkobar. Jangan sampai dijajah tanah Banjar. Semangat juang, ma ambil tanah, jangan sampai dikejar. Peristiwanya 1859 ini dalam catatan 1859. Sangat lawas ini perjuangan. Nang kaya apa melawan penjajah, hak diambilakan. Disusun dicatat, syair disusun dengan catatan. Ini merupakan satu pengetahuan supaya mengerti sejarah, memadahkan tentang syair Banjar nang ulun padahkan. Tentu kita pendengar hendak merinci tunggal butingan, ma ambil saripati. Mudah-mudahan paham dan mengerti, mengetahui makna dan intisari. Nang kaya apa pejuang kita bahari, dengan darah dan juga nyawa diri, mengorbankan gasan generasi. Wayah ini hanya menikmati bekas perjuangan pahlawan nang sejati. Jadi memang harus tahu ya Pak Anang ya. Betul. Nah itu Bang, kadang memang tiap orang itu tidak sama ya. Kadang Betul. kalau mau lihat, kita kan bangsa yang besar itu bangsa yang tidak boleh melupakan sejarah kan. Betul begitu. sekali Nah itu. termasuk juga sejarah Banjar ya, Iya. di Kalimantan Selatan. Tapi Pak, memang ada yang kalau kita mau lihat lagi sejarah, kalau baca buku tebal itu rasanya lama gitu. Terus pahamnya kurang kadang ya, nggak sampai selesai barangkali. Nah seperti itu, tidak tuntas. Rasanya tuh kayak ada beban gitu kan. Menghabiskan satu buku itu perlu durasi waktu yang sekian gitu. Tapi kadang kalau kita nikmati dengan seni, enak gitu kan ya. Terus teringat gitu.
Memang Mbak Eli, di era ya ada yang nyatakan skala 4.0, 5.0, era digital sekarang ini, daya literasi kita ini lemah. Jadi saya juga merenung, kadang-kadang orang sekarang belajar instan, cukup dengan ketukan jari semua informasi akan terbuka di sana. Namun dari segi kevalitan kita harus verifikasi dulu, kita perlu ya bahasa kita itu menelaah. Jangan sampai berita yang kita sebarkan atau yang kita informasikan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Memang kecintaan dalam sebuah sejarah tentu menuntut daya tahan baca. Mau nggak mau seperti itu ya. Betul. Saya saja merasakan minat baca dari generasi muda kita di sini. Mereka kadang-kadang ya mohon maaf, informasi-informasi yang berkaitan dengan sejarah ini kalau tidak dikembangkan bahkan dihidupkan kembali dalam balutan seni, sehingga saya melestarikan ada 3 seni di sini kan, syair Perang Banjar, syair Habari Kiamat, dan syair Siti Jubaidah. Itu sangat jarang sebenarnya dimainkan atau dipentaskan atau dikumandangkan, terutama tentang syair sejarah Perang Banjar ini. Bukunya ada. Cuma tinggal kesadaran seseorang untuk membaca. Ya tadi saya katakan dari awal ulun padahakan literasinya. Orang-orang kita nih ketujuh mendengar, kada hendak membaca. Kada hendak ngalih. Nah, lalu ngarannya kalau mendengar ini, kalau pendengarannya kada sempurna, betul. Itu nanti salah informasi. Iya, yang terekam, yang tertinggal ini apanya itu ya. Betul. Kalau membaca ada bukunya kan bisa diulang-ulang ya, Pak ya. Jadi syair ini saya balut memang karena dari penelitian saya sendiri bahwa Madihin itu dia terdiri dari pantun, dari syair, dan juga dari puisi. Nah, saya ingin mengkolaborasikan kembali Mbak Eli, sehingga Madihin bukan hanya sekedar entertainment, tapi dia juga sebagai media informasi, sebagai media untuk mengedukasi, artinya memberikan pembelajaran kepada para pendengar, khususnya para generasi muda, khususnya yang mendengarkan pada malam hari ini. Baik, saya akan kembali melanjutkan bait-bait syair yang dikarang oleh almarhum Allahyarham, yang juga pernah mengisi di ruang dengar di RRI Pro 4 ini, dulu dikenal dengan syair belagu ya. Syair belagu. Dia menggunakan terbang besar juga pada waktu itu, kalau nggak salah malam Kamis kalau acaranya itu. Dan ini dilakukan malam Jumat ya. Nah, malam Jumat. Mohon maaf, malam Jumat ya. Nah, jadi memang agak berbeda dengan lagu yang saya bawakan. Nah, dia dengan irama yang khusus, saya dengan irama lagu syair. Baik, saya akan lanjutkan pada halaman 14. Meminta pajak kepada rakyat, walanda memaksa dengan maklumat. Sultan setuju sudah tersurat, sesuai kontrak sudah termuat. Pajak walanda bermacam-macam, pajak intan, emas, rotan, dan garam. Sarang burung, kayu berbagai ragam. Kehidupan rakyat sangatlah kelam. Tambang walanda di dalam tanah, terowongan memanjang, bumi terbelah. Kayu ulin penyangganya melimpah,
tebang di hutan sangatlah mudah. Orange Nassau dibangun kokoh, bangunannya kuat, berbeton penuh. Sangat banyak mempekerjakan buruh, namun upahnya murah menyeluruh. Buruh pekerja tambang Walanda, kuli miskin tawanan raja. Banyak hutang badan tasanda, nasib diri hidup marista. Jadi para pendengar dan juga Mbak Eli ya, ini tentang bagaimana kezoliman para penjajah. Iya. Ketika dia awal-awalnya hanya kongsi kerjasama, namun para penguasa tanah Banjar, Sultan tidak berkutik dengan strategi mereka yang sangat licik ya. Halus di awalnya. Halus di awalnya. Pada akhirnya kita menjadi tamu di tanah kita sendiri. Semua hasil bumi kita dikuras, diambil, sedangkan kita menjadi kuli. Iya. Sedangkan kita menjadi buruh, bahkan upahnya tadi dijelaskan menyeluruh, Memprihatinkan. sangat memprihatinkan. Dan juga nasib diri hidup marista artinya penuh dengan penderitaan. Nah ini awal, nanti akhirnya terjadi gesekan-gesekan, gerakan-gerakan yang dianggap sudah melampaui batas oleh para tokoh-tokoh Banjar pada waktu itu. Mungkin kalau bahasa di era sekarang demo ya Pak ya? Ya, Melakukan demo. demo. Tapi ini bukan demo lagi nanti. Akhirnya menjadi satu kekuatan penyerangan dalam bentuk ya kalau bahasa ini power people ya, kekuatan rakyat. Memuncak nih Memuncak sudah karena tidak bisa dibiarkan lagi. Mereka sudah bertindak semena-mena, keterlaluan. Bahkan orang-orang kita sendiri tidak menikmati hasil bumi kita. Bahkan kita menjadi tamu di negeri kita sendiri. Ini ungkapan syair yang ditulis tadi ya. Baik, saya lanjut lagi. Seluruh tenaga, sedaya upaya, bekerja badan untuk batu bara, milik penjajah Hindia Belanda, anak negeri menjadi sengsara. Hasil tambang batu bara di sana 10.000 ton tiap tahunnya. Tenaga rakyat sebagai kulinya, upahnya murah tiada terkira. Rakyat Banjar sangatlah gelisah, kekayaan Banua dikeruk penjajah. Kehidupan rakyat semakin susah, Sultan terikat kontrak yang sah. Gerangan apa? Gerangan tuan, kesedihan dan kehancuran di hadapan. Musuh beratus langkah sudah di pacuan,
Kesultanan Banjar dilanda kepunahan. Bukan salah Uma mengandung, salah langkah bagai dirujung. Kehancuran kesultanan sudah di hujung. Sediakan kain hitam untuk berkabung. Nah, ini sangat jelas. Nah, kayak apa Belanda ini sudah mempekerjakan orang pribumi, orang-orang tokoh Banjar, termasuk para rakyat Banjar. Itu bagaimana mereka bekerja untuk menggali batu bara ya. Waktu itu digali secara manual. Waktu itu ya. Belum ada mesin-mesin seperti sekarang canggih ini ya, canggih. Dirujung itu apa sih, Pak? Dirujung itu diangkat. Oh, diangkat. Dirujung itu artinya bahasa Banjar itu dirojong sebetulnya ya. Bahasa Banjar Kualanya dirojong. Artinya masih diberikan kesempatan. Nah, ini lagi dirojong aja. Artinya nasibnya bagus lagi. Nah, artinya dirojong itu padahal pekerjaannya menyiksa orang, tapi nasibnya masih baik. Nah, mujur ini, ya, ada faktor keberuntungan. Mujur ya, masih dirojong lagi. Nah, masih dirujung. Nah, ini artinya Belanda ini memanfaatkan dia. Aji mumpung lah. Kalau bahasa Banjarnya tampulu. Mumpung selagi. Selagi bahasa Banjarnya tampulu. Tampulu. Nah, tampulu. Jadi kalau dalam catatan sejarah 10.000 ton satu tahun pada waktu itu. Dengan tenaga manual ya. Padahal manual ya. Ya. Kemudian keadaan ini dilihat sudah karena Belanda ini kejar target, sehingga rakyat banyak yang sengsara. Buruh diupah semena-mena, tidak sesuai dengan tidak memiliki perikemanusiaan lah. Sebenarnya kata lainnya ini dipaksa ya, Pak ya. Betul, dipaksa. Ya, kerja paksa lah kalau pada waktu itu. Nah, kemudian juga jelaskan juga gerangan apa ini kata mereka orang-orang kita nih. Ada fenomena apa? Iya. Kenapa Belanda atau penjajah ini merajalela? Dulu dia hanya ikut bahasa itu andil lah, investor lah. Sekarang sudah menjadi pemilik. Definisi dikasih hati minta jantung ya. Gitu. Ngelunjak ya, Pak ya. Nah, akhirnya timbullah filosofi bukan salah Uma mengandung ini. Salah langkah bagai dirujung. Artinya salah langkah. Kesultanan ini sudah salah kalah strategi. Kemudian ini berakibat nanti runtuhnya Kesultanan Banjar. Berarti saat itu sebenarnya kemudian muncul kesadaran ya. Sebenarnya ada. Oh, ini diakalin ini kayaknya. Iya, gitu dibunguli orang kita nih. Kan. Kenapa jadi sultan begitu lemah dalam mengambil sebuah keputusan. Sehingga terjadi berontak sudah. Bahkan sultan dianggap tidak mampu memberikan pengayoman, memberikan pelayanan yang terbaik pada rakyatnya. Bahkan sultan sudah mementingkan secara personal. Nah, ini sudah dilihat oleh masyarakat, oleh rakyat pada waktu itu. Nah, jadi dia hanya mementingkan bagaimana kelanggengan kekuasaannya. Padahal harapan masyarakat, harapan rakyat, sultan bisa memberikan keadilan. Bahkan memberikan kenyamanan, bahkan memberikan solusi bagi sulitnya pekerjaan pada waktu itu. Nah, ini yang menjadi konflik awal. Sehingga gerakan ini terus menerus, kemudian ibarat bola salju menggelinding, membesar. Akhirnya terjadilah nanti yang namanya Perang Banjar. Nah, ini puncaknya itu. Puncaknya. Jadi kalau kita lihat dari judul ini memang sangat menarik kalau kita ingin gali beberapa poin yang bisa kita ambil dari pengajaran ini, bahwa yang namanya
ketidakadilan, ketidaknyamanan itu akan membuahkan perlawanan. Nah, ini yang pada akhirnya bersatulah rakyat Banjar ingin mengambil hak mereka, artinya tanah-tanah mereka direbut lagi. Nah, ini yang diperjuangkan oleh rakyat. Ya, ini kita satu lembar lagi ya. Barang siapa hendak menjaga tahta, tanah sejengkal hendaklah kau jaga. Barang siapa hendak menjaga istana, kuatkanlah penjaga, hendaklah waspada. Barang siapa hendak menjaga mahkota, harta pusaka, hendaklah kau pelihara. Barang siapa hendak menjaga mustika, berlatih silat, hendaklah kau tempa. Barang siapa hendak menjaga banua, rakat mupakat, hendaklah kau guna. Barang siapa hendak menjaga bangsa, bersatu padu, hendaklah kau bina. Jika dirimu hendak berjaya, maka kuatkan semangat karya. Jika dirimu hendak berwibawa, maka kuatkan marwah karisma. Jika dirimu hendak bermartabat, maka pelihara adat istiadat. Jika dirimu hendak bermanfaat, maka pelihara teman sejawat. Jika dirimu hendak dikenang, maka tegakkan amanat juang. Jika dirimu hendak disayang, maka baguskan adab tertayang. Ini semuanya kata-kata yang memberikan semangat. Indah ya ujungnya. Ujungnya indah sekali. Artinya apa? Tahta itu dijaga. Tahta itu adalah kekuasaan. Tanah sejengkal juga dijaga. Karena jangan sampai ini nanti berakibat kepada punahnya Kesultanan Banjar. Tapi karena kekuasaan itu tadi dipertaruhkan karena dan rakyat yang jadi korbannya. Jadi rakyat sudah mulai menilai bahwa sosok kepemimpinan kesultanan sudah ada penyimpangan, penyimpangan, kemudian sudah tidak berpihak kepada rakyat lagi. Nah, di sini ada kata-kata yang sangat menyentuh. Barang siapa hendak menjaga banua, nah rakat mupakat, hendaklah kau guna. Artinya ini sudah bahasa agitator secara halus, memberikan gugahan, memberikan semangat. Ayo kita sama-sama. Artinya kalau mau bersatu padu, jangan sampai banua kita dilincai orang. Nah, bahasa Banjarnya kan gitu. Dilincai itu kan diacak-acak, diobok-obok, dirusak, bahkan dikuras isi perut buminya, dan orang yang di sekitarnya tidak menikmati. Nah, ini sudah mulai ada kata-kata yang memberikan motivasi, agitator, kesadarannya ya, Pak, ya? Dibangun sudah. Ini bibit-bibit munculnya perlawanan itu sudah kelihatan. Nah, ini makanya kalau kita ambil kata-katanya sangat santun,
Barang siapa yang ingin mempertahankan tahta, barang siapa yang ingin berjuang, barang siapa yang memberikan kontribusi, barang siapa yang ingin mempertahankan tanah leluhurnya. Nah, ini sudah mulai kata-kata ini. Ya, bahasa saya itu agitator, artinya semangat. Himbauan Sudah, propaganda sudah. Ini mulai sudah. Karena Sultan tidak memiliki kekuatan. Sultan sudah terikat dengan perjanjian yang sebenarnya perjanjian itu merugikan. Nah, ini yang menjadi batu loncatan. Kalau bahasa kita tuh kuantum, lompatan perjuangan yang pada akhirnya nanti berkobar perang itu menjadi sebuah gerakan fisik. Nah, ini. Orang sabar kalau didiemin kan bisa ini juga, Pak. Betul. Nah, artinya kesabaran itu ada batasnya. Katanya begitu. Gitu. Artinya yang dimaksud dengan kalimat sabar ini kaitannya dengan kesantunan. Tapi kalau sudah kesabaran yang disalahartikan adalah mengambil hak, itu beda lagi. Itu beda lagi. Disinilah perlu adanya perjuangan dan perlawanan. Nah, ini sudah terbukti ketika nanti terjadi campur tangan Belanda ketika pengangkatan kesultanan. Ketika Sultan Tamjidillah diangkat, yang seharusnya yang mewarisi wasiat Sultan Adam adalah Pangeran Hidayatullah. Ini itu nanti. Sampai ke dalam-dalam situ ya, istilahnya politik itu diganggu ya, Pak ya. Karena kan mereka begini, mereka mengambil terjadi konflik internal itu dimanfaatkan. Makanya the fit et impera, pecah belah lah. Itu untuk kepentingan mereka. Di sini kita juga harus menyadari dimanapun kita berada jangan sampai terjadi perpecahan ini. Nah, ini dalam hal ini apa? Orang mempecah belah kita atau memisahkan kita dari barisan kita, tujuannya untuk melemahkan ini. Gitu. Karena kalau bersatu kuat bener ini. Betul. Sehingga Orange Nassau tadi tidak bisa digali lagi gitu. Itu ya. Ya. Terang Banjar. Sebenarnya ingin lama-lama nih, waktu sudah sampai ya? Sudah sampai nih, Wah, Pak ya. Sayang tapi sekali nih. Kan ada 45, Pak. Nah, gitu kan. Tapi mudah-mudahan dari pertemuan hari ini semakin menggugah kita untuk terus apa ya, Pak ya, mengingat sejarah lagi. Kita baca bukunya, kita toleh lagi sejarahnya, kita nikmati seninya. Nah, itu ya. Jadi dengan Pro 4 artinya tidak hanya malam hari ini saja, Pak Anang. Tayangan ini juga bisa disaksikan kapanpun gitu kan ya. Betul. Nah, jejak artinya digitalnya. kita tetap menjaga poin-poin yang ada pada syair ini. Yang juga bisa dijadikan pengetahuan. Dan kita kalau semakin menggali pengetahuan itu, kita bisa memahami situasi yang terjadi pada tahun itu, pada masa silam itu. Nggak sekali dua gitu kan, kita bisa ulang lagi, tapi sekaligus kita melestarikan seni madihinnya. Betul. Madihinnya syair kisahnya gitu kan. Terus sejarahnya tetap kita bisa kenang. Baik, terima kasih Pak Anang. Baik, sudah saya tutup bersama malam hari ini. Silakan. Kita tutup dengan Madihin. Karena waktu sudah tidak mengizinkan lagi. Terima kasih seluruh pendengar malam ini, terutama lawanlah Mbak Eli nang mengawani Haji Anang Sahrani menggali perang Banjar sair nang dirinci. Mudah-mudahan melekat di hati, membuka sejarah, menambahlah diri. Langsung berhenti
Terima kasih Pak Ana, selalu sehat untuk kita bisa jumpa lagi di pekan depan setiap Sama-sama. Selasa malam jam 21 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rakai ulun jadinya